Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami takzimi Ibu Nyai Nur Azizah selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najmah. Yang kami hormati Ustadz Maulana Malik Ibrahim SPDI MPD beserta keluarga. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Munib MSI beserta keluarga. Yang kami hormati Guestar kita Ustadz Muhammad Mas'ud Syahad dan Ning Durotul Mukofa MPD Al-Hafizah. Dan tak lupa santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Najmah yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, keberkahan dan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sharing session seputar Al-Qur'an bersama sang juara. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ustadz Ahmad Munib MSI selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najmah. Kepada Ustadz Ahmad Munib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bu Nyai Nurul Azizah sekeluarga besar. Yang saya hormati kakak ipar saya Yai Maulana Malik Ibrahim. Dan jangan lupa kepada anak-anakku semuanya yang alhamdulillah berbahagia hari ini. Bahagia ya? Nah ini surprise, ini cuma direncanakan 2 hari yang lalu ya. Ya ini, mohon maaf ini Ova, jadi ini sekali-kali dosennya ngasih surprise pada mahasiswinya ya. Biasanya kan mahasiswinya ngasih surprise dosennya. Ya, Ova itu pernah ketemu saya di kampus berapa kali Ova? Pembelajaran akidah akhlak kayaknya ya, kalau enggak fikih ya, 2 kali atau 3 kali lebih ya. Ya ini ajang saya berterima kasih sudah menganggap saya gurunya, jadi saya kasih surprise untuk berbagi gantian itu. Pemaksaan ini, pemaksaan. Tapi beliaunya enggak tak kasih tahu, cuma Ova kemarin saya ke rumah sampean, sekarang gantian ke rumah saya ya, ngoten mawon gitu. Jadi mungkin dia kaget, loh ada acara gini juga lah, ini kan mumpung ke sini lah, mumpung nanti bisa berbagi sama teman-teman. Alhamdulillah ini juga banyak yang menghafal Al-Quran, berusaha menjaga Al-Quran juga. Mangke minta doanya Pak Yai Masud. Dan teman-teman semuanya alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial ya. Yang rencana pertama adalah cuma Neng Ova ya, tapi di jalan tadi, oh bukan di jalan ya, di kantor MBC tadi ada Yai yang luar biasa, juga saya culik tadi kata beliau itu. Jadi alhamdulillah purun beliaunya itu kerso nggih, alhamdulillah. Jadi saya tadi coba baca-baca ada acara mboten Yai,
Enggak ada, langsung saya paksa aja itu kesempatan. Emang harus gitu caranya orang untuk mencari kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan hadir berulang lagi. Jadi nyuwun sewu nggih Yai Mas'ud Said Al-Hafidz, jadi ngapunten menawi kula paksa jak mriki. Matur suwun sangat sampun dugi mriki. Yang selanjutnya selamat datang neng Ova sekeluarga nggih. Berarti siapa saja ini Ova? Kakaknya bernama neng siapa? Panggilannya? Via. Via. Terus adiknya neng Hidayah. Naya. Ova. Via. Naya. Ya. Kemudian yang supirnya tadi, yang adiknya? Muzam. Tapi jangan dilirik ya. Itu juga lagi belajar menghafal Al-Quran. Yang ganteng tadi sendiri itu Muzam. Gus Muzam nggih. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah diniati cari ilmu nggih, tolabul ilmi mumpung ada sumber-sumber yang mengalir di sini. Apalagi pas ini Yai, saya juga lagi mencari sumber mata air, ngebur di dalam itu, nanti mohon doanya semoga cepat keluar airnya dan memberkahi santri. Jadi ini masih terakat santri saya ini. Jadi mandi pagi, sorenya enggak. Ada yang sorenya mandi, paginya enggak. Ya itu. Ya mungkin ini karena wasilahnya Kang Mas Yai Malik kan juga disarangkan sulit air, jadi tirakat air gitu. Kalau jenengan kan Dawe dan Kudus tuh ya insya Allah cukupan nggih, insya Allah nggih. Alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya disyukuri karena kita semua kehadiran ahli Quran. Insya Allah benar-benar Quran itu akan menyafaati kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Moga syukur kita ditambah oleh Allah terus, ditambah keberkahan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya jangan lupa kita juga bersolawat kepada Muhammad SAW dengan iringan solawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita dapat meniru apa yang dicontohkan Rasulullah, minimal meniru ulamanya seperti Yai Mas'ud dan Neng Ova gitu ya. Karena ulama warisnya para nabi. Jadi kita ikuti nanti yang disampaikan beliau, sutradanya bagaimana, kita ikuti semampu kita. Dan kita diakui umatnya Nabi Muhammad, amin Allahumma amin. Selanjutnya yang pertama saya atas nama keluarga besar Pondok An-Najma menyampaikan selamat datang Yai Mas'ud, Neng Ova sekeluarga. Selamat datang ahlan wassalam bikuturikum, sugeng rawuh, sugeng pinara sak sekeco-keconipun. Monggo ini alhamdulillah yang tidak direncanakan itu justru malah berhasil. Karena sesuatu yang direncanakan itu akan melenceng dan tidak sesuai dengan rencana. Ini enggak direncanakan, sakit menghadirkan Yai Mas'ud, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang sekali lagi, matur suwun sangat kehadiranipun. Saestu mugi-mugi kehadiran panjenengan bukan berkah khususnya pada anak-anak saya ini dan umumnya pada kami semua keluarga besar An-Najma, benar-benar nyadong berkah ilmu dan berkah Quran dari panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir mohon maaf jika yang pertama tadi saya memaksa basa-basinya tapi menohok langsung ngajak ke sini dan ngapunten menawi sambutannya kirang maksimal, kirang sae karena kondisi ya seperti ini dan anak-anak sebenarnya banyak ini cowok dan cewek itu seimbang karena ya tadi ada yang pulang katanya, ada yang nugas. Lah ini Ustadz Yai. Jadi kalau mahasiswa santrinya dibanding dengan panjenengan yang SMP itu lebih mudah yang SMP. Jadi ya di pressure sedikit akan nurut. Kalau yang seperti ini pressure sedikit langsung greol gitu. Bahasanya itu bahasa nugas mesti. Kemana enggak ada nugas selesai gitu. Ya semoga semuanya yang nugas benar berkah ilmunya, ilmu di UNES, ilmu di pondok dan benar-benar yang hafalin Quran nyanyi bisa membekas menjadi kayak Neng Ova, Yai Mas'ud benar-benar yang ilmunya Quran sangat manfaat sekali. Amin Allahumma amin. Terakhir, yang paling terakhir lagi, ampun gelo, ampun keciwa, semoga hubungan keluargaan ini tetap terjalin ke depannya. Mungkin insya Allah saya dan anak-anak saya nanti sowan ke panjenengan beliau ke Pondok Kudus Ndawe gitu.
main ke rumah Ova juga nanti biar disuuk sama abahnya itu. Luar biasa abah dan uminya Neng Ova itu 1 dari 1000 orang sekarang gitu. Masya Allah itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, harapan kami tetap berlangsung hubungan saudaraan dan doanya kami tunggu sepanjang masa untuk kami dan keluarga besar An-Najmah. Ngoten yang dapat saya sampaikan, terima kasih Neng Ova keluarga dan Yai Mas'ud, nanti mohon arahannya, walau kolilan, walau kalimatan, walau saatan, sak jam, betul apa-apa. Nanti biar anak semakin motivasi, semakin semangat, lebih-lebih yang menghafal Al-Quran. Ngoten, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ahmad Munib MSI kami haturkan terima kasih. Memasuki acara inti yakni sharing session dengan materi pertama kita yakni Ustadz Muhammad Mas'ud Syahad. Kepada Ustadz Muhammad Mas'ud Syahad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Kiai Ahmad Munif beserta keluarga besar Pondok Pesantren An-Najmah dan para mahasiswa-mahasiswi, santriwan, santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan. Dan juga tamu spesial kita, Neng Durratul Muqaffa, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya akan menyampaikan banyak motivasi kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ya. Karena beliau ini termasuk 1 dari 1000 yang istimewa karena sudah hafal Quran bil ghaib 30 juz di usia 6 tahun. Ya, di usia 6 tahun sudah hafal Quran. Begitu juga disusul saudara-saudaranya, kakak pertama itu juga hafal Quran di usia sangat-sangat muda, bukan muda, kecil gitu ya. Alhamdulillah kita bisa dibersamai oleh orang-orang yang solihah, ya, orang-orang yang ahlul Quran, ya. Semoga kita kecipratan barokah Quran. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar insyaallah. Khamsa daqaiq lah. Nggih, matur nuwun atas waktu yang diberikan Kiai Munif. Walaupun mendadak ya, karena sebetulnya pagi tadi itu sampai siang saya beserta Neng Ova ini memang mendapatkan tugas dari Kota Semarang untuk memberikan ya semacam inilah motivasi ya dan tips-tips bagaimana kita bisa berhasil di musabaqah tilawatil Quran, di musabaqah hifdzil Quran. Kalau saya spesialisasinya di tilawah ya, atau qari'nya. Kalau Neng Ova spesialisasinya di tahfidz Qur'annya. Ya, pokoknya mbok engko pamane ana sing pengen penasaran jajal tenan pora oleh dites. Boleh dites. Dan saya kira enggak, malah bagus nanti. Ada mahasiswa, tapi mahasiswi aja lah. Kalau mahasiswa nanti ke saya enggak apa-apa. Tapi jangan tanya hafalan ya. Walaupun saya juga pemain bil ghaib cuma tidak di MTQ, tidak di MHG. Karena saya mulai melanjutkan menghafal itu sudah beranak 2. Ya, sudah beranak 2.
Karena pesan dari guru saya disuruh untuk menghatamkan. Jadi saya setelah menjuarai MTQ internasional itu di mana Malaysia, nah, baru saya punya 2 anak, terus saya melanjutkan menghafal Quran bil ghaib di Kudus. Gitu. Teman-teman yang saya banggakan, Kiai Monif yang saya hormati, insya Allah kula boten gelo, kula remen dimanapun saya itu seneng kalau transfer of knowledge-nya, bahasa mahasiswanya gitu ya, kalau sama Pak dosen ya. Nah, kebetulan saya juga ngajar mahasiswa-mahasiswi di IAIN Kudus yang sebentar lagi menjadi UIN Sunan Kudus. Nggih. UIN Sunan Kudus insyaallah ya, sebentar lagi nggih. Tinggal menunggu nggih, sebentar lagi. Ya, saya ngajar di Fakultas Tarbiyah. Nah, insyaallah boten gelo kita Kiai, saya sangat senang sekali berbagi ilmu, walaupun ya sebetulnya enggak punya banyak ilmu, tapi saya senang bisa sedikit sharing kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Ya. Jadi mau kita punya skill apapun itu, kata kuncinya itu istiqomah. Dimanapun saya kampanyenya itu, mau panjenengan punya skill nulis khat kaligrafi atau punya skill di bahasa, di apapun itu. Ketika kita tekuni, continue, istiqomah, maka akan ada kejutan-kejutan yang tidak terduga yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Saya tidak pernah bermimpi saya termasuk jadi dosen itu enggak pernah bermimpi. Panggil saya sama Pak Rektor 5 tahun yang lalu, ikut ngajar di IAIN. Nggih, sendika dawuh insyaallah. Tidak seperti teman-teman yang lainnya harus melamar, ya, bawa surat lamaran diuji dulu. Dan waktu itu saya sadar, saya ini apa toh bisanya? Enggak bisa apa-apa kok dipanggil Pak Rektor, diminta untuk ngajar walaupun punya ijazah S2. Tapi aku ngerasa enggak bisa apa-apa. Tapi itulah luar biasanya Allah, ya. Awak dhewe rak karep tapi apa? Allah kasih untuk kita. Ya, maka konsep wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu jangan langsung dibaca wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya, tapi ayat sebelumnya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman lan sapa wonge yattaqi ku takwa sapa man. Wah iki ngaji ngono nggih. Kitab kuning malah ya. Ya Allah ing Gusti Allah ya. Jadi konsep takwa ini harus kita kawal betul. Kalau kita itu berusaha untuk takwa, nggih, wayahe salat, nggih, wayahe sinau, wayahe nugas, nggih nugas. Pokoknya sing lempeng-lempeng, sing teratur, ya, insya Allah, ya, apa tadi ayatnya? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yang itu dikasih sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan memberi rizki, dan rizki itu jangan terus dimaknai duit, ya. Rizki itu berupa macam-macam. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, ya, dimudahkan untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu rizki, aja mong diartekno duit, ya, materi semuanya enggak. Ya. Jadi kuncinya di situ. Memang sukses itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak terus wong merem turu ora tahu lapo-lapo, sukses itu 0%. Nggih, 0%. Maka sebagai mahasiswa-mahasiswi silahkan berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan panjenengan semuanya. Ya, jihad jenengan semuanya saat ini itu tolabul ilmi, ya. Jadi mahasiswa yang baik, ya.
nurut karo dosene. Umpamane ketemu dosen sing rodok killer, ya wis dituruti. Ya, saya punya pengalaman itu. Saya waktu berhadapan-hadapan dengan dosen killer itu, saya mencoba mencari titik kelemahan beliau. Tapi bukan terus ingin menghancurkan, bukan ya. Titik kelemahan yang dimaksud adalah nyerateni, paham betul nyerateni? Nek wong Jawa ngerti ya, nyerateni itu ya kita yang mengkondisikan sebagai mahasiswa. Memang bukan dosen yang harus ikut mahasiswa. Ya. Jadi pernah suatu ketika ya saya diminta untuk Pak dosen itu karena ada sesuatu ya. Kamu tolong beli buku ini baru nanti nilaimu akan keluar dengan predikat yang baik. Saya diminta cari buku judulnya ini, penerbitnya ini ya dalam waktu 1,5 jam. Saya lari ke Pasar Johar ya nyari buku itu. Ya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, ketemu ya, selesai, udah saya melihat nilainya sudah berubah. Tapi ada 4 teman saya itu yang enggak bisa nyerateni, enggak bisa mengkondisikan sebagai mahasiswa. 4 teman saya ini malah datang mendatangi dosen saya, rumahnya di Solo. Dosen Unisula tapi rumahnya di Solo. Sore berangkat sampai sana malam, diterima sama dosen saya. Tapi dalam rangka acara dalam rangka ingin ngurus perkuliahan, marah dosen saya. Urusan kuliah itu ya di kampus, di rumah untuk istirahat saya dan keluarga, jawabannya gitu. Akhirnya pulang dengan tangan kosong, justru malah dimarahi. Akhirnya naudzubillah sampai di perjalanan mungkin agak stres gitu ya. Ana buso parkir diseruduk. Kecelakaan. Wah, terus viral itu di kampus itu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang jangan kita ikuti ya. Kita harus bisa mengkondisikan diri sebagai mahasiswa. Ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Kata kunci yang ingin saya sampaikan, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat, lebih dahsyat dari 1000 karomahnya para walinya Allah. Paham betul? Nah, monggo istiqomah. Istiqomah. Bagi yang menghafal Quran, ya istiqomah. Wajib baginya 1 hari harus punya waktu berdua-duaan dengan Quran untuk menghafal, untuk murojaah, untuk deres dan lain sebagainya. Wajib baginya setiap hari. Ya, kemampuannya baru seperempat, ya seperempat terus. Nah, nanti akan mantapkan oleh Neng Ova terkait dengan yang hafalan itu. Ya. Dan teman-teman mahasiswa silahkan nanti bisa sharing lebih lanjut dengan saya, boleh melalui media sosial, boleh. Ya, boleh insya Allah saya bahasanya 24 jam lah. Pokoknya nek weruh engko tak bales gitu ya. Di lewat mahasiswa kan lewat IG gitu ya, TikTok gitu ya. Nak nyekrol TikTok ini mboten kesel ya. Tapi nak minyak Quran kesel. Nggih. Nah, TikTok saya Mas'ud Syahad. Ya, terus apa lagi? Instagram saya Mas'ud Syahad. MASUDSHAHAT. Sahatnya pakai SHAHAT. Nah, nanti di Instagram cari gambare wong loro ya. Page ini merah putih. Saya foto dengan Syekh Mesir ya. Mahmud Syahad namanya. Makanya saya pakai nama Syahad. Nah, nanti bisa di-follow ya, Instagram, TikTok maupun YouTube. Di YouTube saya juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan edukasi, pertilawahan ya. Pertilawahan, YouTube saya juga Mas'ud Syahad, nanti bisa diikuti ya, dan setiap
hari Jumat siang setengah 2 sampai jam 3 saya juga live TikTok pembelajaran seni baca Al-Quran di pondok di Madrasah Syahad ya di Kudus sana ya. Monggo nanti kapan-kapan bisa bergabung di sana ya. Nah, terkait dengan perlombaan ya, saya lebih duluan Neng Ova daripada saya. Neng Ova itu mulai dari kecil banget gitu ya. Kecil banget. Kalau saya mulai tahun 2012 tingkat nasional di Ambon. Ya, tapi berhasil masuk finalis di MTQ STQ nasional itu tahun 2017 di Kalimantan Utara bersama kakaknya Mbak Ova, Neng Ova. Nah, itu Neng Lutfia itu juaranya tahfidnya bareng sama saya tahun 2017. Beliau tahfidnya, saya tilawahnya. Nah, tapi saya juara 2. Juara satunya baru ditutup tahun 2021 di Maluku Utara. Ya, terus naik yang paling terakhir internasional kemarin antar bangsa, alhamdulillah menduduki juara pertama lagi di event MTQ internasional antar bangsa. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya silahkan dibuka-buka media sosial saya ya, karena yang ditunggu-tunggu saat ini sebetulnya nanti motivasi dari Neng Ova, karena saya sebetulnya tamu yang enggak diundang. Yang diundang. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih hampir 1/4 jam saya ngomong. Ya, selebihnya nanti Neng Ova untuk bisa memberikan motivasi pada adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Muhammad Mas'ud Syahad kami haturkan terima kasih. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mas'ud Syahad. Kesimpulannya adalah jika kita ingin memiliki skill apapun, kuncinya adalah istiqomah. Karena dengan istiqomah akan ada selalu kejutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan beliau adalah marilah bersemangat untuk jihad thalabul ilmi dan meluangkan waktu, bukan menyempatkan waktu untuk bisa bersama dengan Al-Qur'an. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi sharing session yang kedua bersama Neng Ova. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh materi yang akan disampaikan oleh Neng Ova, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu CV beliau. Baiklah, nama lengkap beliau adalah Ningduratul Muqofa MPD Al-Hafidho selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon, Sedan, Rembang. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan full beasiswa. Beliau juga telah menghatamkan Al-Quran sejak usia 6 tahun. Wah, sungguh Masya Allah sekali ya motivator kita pada siang hari ini. Masya Allah. Selain itu, Neng Ova telah meraih berbagai prestasi seperti delegasi Indonesia pada MHQ 30 Juz Internasional di Iran tahun 2018, juara 1 MHQ 10 Juz pada STQN 2011 di Banjarmasin, juara 1 MHQ 20 Juz MTQN 2016 di NTB, juara 1 MHQ 30 Juz pada MTQ-MN tahun 2019 di Banda Aceh, dan juara MHQ 30 Juz MHQH Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud tingkat nasional tahun 2022. Nah, itulah sedikit CV dari motivator kita pada siang hari ini. Sepertinya teman-teman santri An-Najmah sudah tidak sabar ingin mendengarkan serta menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau. Baiklah, langsung saja kepada beliau Ning Ova. Dengan penuh hormat saya persilahkan.
Baiklah, ini adalah rekap video dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh Ning Hova. Baiklah, monggo dipersilahkan kepada Ning Hova untuk menyampaikan motivasi serta materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan ya. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Munib beserta keluarga Pondok Pesantren An-Najma. Ya, An-Najma. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir dan berkumpul ya, di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita di sini cerita santai aja ya, sharing-sharing seputar Al-Quran. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa tips-tips dalam menghafal Al-Quran, saya mau cerita sedikit bagaimana proses saya ketika menghafal dari sejak kecil. Di sini semuanya menghafal semua? Enggak? Gimana? Ada yang sudah selesai, ada yang baru mulai gitu ya? Atau? Oh gitu. Berarti bebas gitu ya? Enggak, maksudnya enggak dituntut harus semua menghafal itu enggak ya? Oh, oke. Jadi alhamdulillah saya menghafal itu dari usia 5,5. Jadi semua itu kan butuh proses ya. Sebelum kita ke tahap proses menghafal itu kita ada proses dalam bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu ya. Karena sebelum kita terjun dalam proses menghafal, kita harus memiliki kualitas bacaan yang baik. Karena itu akan menjadi salah satu faktor pendukung ketika kita dalam proses menghafal Al-Quran. Jadi saya mulai belajar Al-Quran itu dari usia 3 tahun. Ya, itu belajar qiraati dulu. Alhamdulillah pada usia 4 tahun itu udah selesai, udah mahir. Bahasanya tuh udah lancar lah bacaannya, binagornya gitu. Jadi selama 4 tahun sampai usia 5 tahun itu setoran binador sama kedua orang tua, abah dan ibu. Alhamdulillah kebetulan kedua orang tua, abah dan ibu juga hafal Al-Quran.
Nah itu yang menjadi motivasi saya. Jadi motivasi saya tuh nggak jauh-jauh dari kedua orang tua saya sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah pada usia 5,5 saya ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Dan di situ kenapa saya muncul ada keinginan untuk menghafal? Karena pertama memang lingkungan itu sangat penting ya. Jadi lingkungan sangat penting, di mana di lingkungan itu kan ibu itu setiap harinya murojaah, ya. Setiap harinya tuh murojaah ngaji. Dan di situ ketika deres atau murojaah, tapi nggak lihat mushaf, ya. Saya bisa dibilang tuh ya deket, pokoknya kemana ibu pergi tuh selalu saya ikutin terus. Jadi kayak aktivitasnya apa tuh saya ikutin. Bahkan saya belajar irama itu juga dari beliau. Gitu. Jadi ketika ibu ngaji saya gini, ibu kok ibu itu baca apa itu ibu gitu. Kok ibu baca Quran tapi nggak ngelihat mushaf gitu. Ini berarti ibu hafal gitu. Iya gitu. Ibu ya. Nah di situ pokoknya entah kenapa setiap aktivitas yang dilakukan ibu tuh kayak selalu pengen diikutin. Jadi nggak tahu waktu itu tuh nggak tahu manfaatnya menghafal itu apa, hikmahnya tuh apa, terus untuk kehidupan kita tuh apa tuh, yang namanya anak kecil kan nggak tahu ya. Pokoknya pengen aja ngikutin aja gitu. Alhamdulillah pas itu ya bener-bener ditanya, maksudnya ditantang. Ova bener-bener pengen menghafal gitu. Serius nggak kan harus ditanya kan, serius nggak? Iya bener pengen, alhamdulillah. Dan pada usia 5,5 itu udah mulai menghafal. Kemudian pada usia 6 tahun, alhamdulillah udah selesai. Jadi masa dalam menghafal itu 6 bulan. Dan waktu itu salah satu kenapa bisa cepet, karena saya juga waktu itu kan kakak saya Mbak Fia itu juga dalam proses menghafal. Jadi kita tuh kayak kejar, mesti kayak saingan gitu loh. Karena namanya orang tua gini, nanti siapa yang selesai duluan, nanti saya kasih hadiah, gitu, ibu kasih hadiah gitu. Kan namanya anak kecil pasti seneng ya, oh nanti beri kasih hadiah gitu. Akhirnya tuh ketika menghafal, itu pokoknya, oh kok Mbak Fia udah dapat sekian gitu. Pokoknya aku harus kejar ya. Pokoknya di situ kita kejar-kejar terusnya. Akhirnya dari situ, prosesnya bisa cepat. Jadi selesai menghafal dan mulai saya mengikuti MTQ itu juga dari sejak kecil. Saya mulai ikut terjun MTQ itu dari TK. Jadi pokoknya orang tua nyuruh apa gitu ya. Orang tua nyuruh apa, udah ikut aja. Ya makanya itu yang menjadi berkah ya. Pokoknya kita yang namanya sebagai anak kita harus taat pokoknya. Kita harus taat kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua itu nyuruhnya kepada hal-hal yang baik. Pasti semuanya itu ada hikmahnya. Walaupun kita itu kadang melakukan hal itu mungkin berat bagi kita gitu kan. Saya mulai ikut MTQ dari TK. Kebetulan masih cabang yang rendah ya. Jadi waktu itu masih semuanya kan butuh proses ya. Saya ikut dari tingkat kecamatan dulu, tingkat kecamatan, dan itu cabang murotal, tartil gitu. Dan kan kebetulan memang sudah memiliki kualitas bacaan yang baik dan benar gitu ya. Alhamdulillah terus ya udah diikutkan dari pihak kecamatan tuh minta untuk mewakili gitu. Alhamdulillah di situ juara, terus meningkat lagi tingkat kabupaten, terus naik lagi ke tingkat provinsi sampai alhamdulillah bisa dikirim sampai ke internasional. Dan cabang yang saya ikutin pun itu juga berbeda-beda. Awalnya itu dari cabang murotal, terus pindah ke 1 juz dan tilawah, naik lagi cabang hafalan 10 juz, naik lagi ke tingkat 20 juz, naik lagi tingkat ke 30 juz. Dan saya ikut MTQ itu dari TK itu setiap tahun setiap ada event apapun tuh pasti saya ikut. Ya memang kebetulan pasti ditunjuk, ayo
Ova mewakilin ya. Ya udah hanya entah itu tingkat pelajar, mahasiswa atau kabupaten, provinsi atau apa, pokoknya setiap ada event MTQ itu pasti selalu diikutkan dan alhamdulillah ya menjuarai, alhamdulillah dapat juara juga gitu. Sampai sekarang ini pun ya masih terjun dalam MTQ. Dari mengikuti MTQ ini, mungkin dari awal, mungkin dari kecil, saya nggak tahu ya, hikmahnya itu apa, manfaatnya apa. Tapi setelah saya udah mulai agak remaja, saya kayak baru benar-benar bisa memahami, Masya Allah, berkahnya Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Kita tuh bisa keliling dunia, berkah Al-Quran. Bisa umroh, bisa ke Tanah Suci juga berkah Al-Quran. Yang penting tadi ya, pokoknya selama niat kita itu ikhlas dan memang niat karena Allah, Allah itu bakal memberikan yang lebih dari apa yang kita inginkan. Seperti halnya tadi, pokoknya dari kecil nggak tahu kan, menghafal tuh buat apa sih gitu. Terus MTQ buat apa gitu. Nah, pokoknya yang penting nurut aja, diikutkan nurut aja gitu. Menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan ini adalah tentunya setiap orang itu pengen memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Namun menghafal Al-Quran itu bisa dibilang bukanlah pekerjaan yang mudah, ya kan? Oleh karena itu, dalam proses menghafal kita harus mempersiapkan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam proses menghafal Al-Quran. Tentunya yang pertama itu adalah niat ya, niat karena Allah. Jadi niatnya itu harus ditata, jangan menghafal karena niat pengen mendapat beasiswa. Jangan menghafal karena niat pengen dibilang seorang tahfidz, seorang penghafal Al-Quran atau apalah. Intinya yang mencakup dunia, jangan ya. Pokoknya niatkan karena Allah, niat karena ibadah, niat karena pengen lebih dekat lagi sama Allah melalui Al-Quran. Kemudian harus ada manajemen waktu. Ini yang penting ya, harus ada manajemen waktu. Apalagi kalau kita sudah terjun dalam dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan itu kan banyak banget ya tugas-tugas gitu ya. Apalagi nanti tiba-tiba tugas makalah harus deadline. Terus mengikuti organisasi-organisasi di luar kampus. Nah, ini yang menjadi kadang yang dijadikan sebagai alasan karena aduh susah bagi waktunya gitu. Terus sudah capek gitu. Ya makanya di sini ketika memang sudah terjun dalam proses menghafal, berarti kita harus siap. Ya, kita harus siap dengan segala resiko. Dan harus bisa mengatur waktu. Dan yang bisa mengatur waktu ya ada kalian sendiri gitu. Karena setiap orang itu kan memiliki aktivitas dan kegiatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu harus bisa memanfaatkan waktu yang dimilikinya itu dengan sebaik-baiknya. Seorang penghafal Al-Quran harus dapat memilah kapan ia menghafal ya, dan kapan ia harus melakukan aktivitas dan kegiatan lainnya. Kemudian faktor yang pendukung dalam proses menghafal Al-Quran apa? Memiliki kualitas bacaan yang baik dan benar. Ya, makanya kenapa dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu ada prosesnya. Ada prosesnya apa? Mempelajari tajwid, ilmu tajwid, pernah dengar ya? Ada proses mempelajari ilmu tajwid dan makharijul huruf. Jadi sebelum kita menghafal, kita harus memiliki kualitas itu dulu. Karena ini menjadi, karena gini, kalau kita sudah
terjun dalam proses menghafal ya, tapi kita belum memiliki kualitas bacaan yang baik dan benar, ini akan menjadi, kita akan memiliki dua beban. Yang satunya, satu bebannya itu kita harus fokus, gimana ini, apakah bacaannya itu sudah benar atau baik gitu. Terus yang kedua, kita harus fokus dalam hafalannya. Coba kalau kita sudah memiliki kualitas bacaan yang baik dan benar, otomatis kita di situ hanya fokus pada hafalannya doang. Ya. Hanya fokus dalam proses menghafalnya doang. Dan yang tidak kalah penting ya, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Syekh Mas'ud, ya, istiqomah. Nah itu istiqomah, pokoknya kalau misalkan, nah biar istiqomah ini bisa terwujud gimana? Dalam mentarget hafalan itu jangan banyak-banyak. Jadi teman-teman itu harus punya target. Misalkan ya, dari mulai hari ini kita udah mulai proses menghafal. Kita target mau menambah hafalannya itu sehari berapa halaman, atau misalkan kalau satu halaman belum mampu, enggak apa-apa, 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat. Tapi yang penting ketika setoran itu dalam keadaan lancar. Jadi kita harus tanggung jawab gimana caranya kita bisa setoran dengan hafalan yang lancar. Gitu. Tapi yang penting itu tadi istiqomah. Sedikit tapi istiqomah akan lebih baik dibandingkan banyak tapi enggak istiqomah. Misalkan nih, teman-teman tuh pengen membuat hafalan baru ya, membuat hafalan hari ini tuh 2 halaman gitu. Terus besoknya nggak buat setoran gitu kan, nggak buat setoran. Besoknya lagi tiba-tiba cuma 1 halaman. Ini namanya bukan istiqomah. Istiqomah itu walaupun kecil atau sedikit, tetapi continue ya. Terus nggak pernah libur gitu. Jadi kita harus punya, kenapa kita harus punya target? Ya, dari target itu akan mengingatkan kita ketika nanti dalam proses kita tuh tiba-tiba muncul rasa malas atau ujian atau rintangan pasti kan ada datang ya. Di situ kita harus ingat, aku pengen menghafal dalam kurun waktu 3 tahun misalkan gitu. Berarti kita harus hitung itu. Jadi kayak kita harus menghitung matematika. Dalam waktu 3 tahun berarti, gini lah, misalkan sehari kita, kemampuan kita dalam membuat hafalan itu 1 halaman. Berarti 1 halaman ini bisa terselesaikan dalam berapa tahun. Nah itu harus kita hitung, gitu ya. Harus kita hitung, kalau misalkan ternyata dalam proses menghafal itu nanti kita bisa menyelesaikan 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun. Nah, itu harus menjadi komitmen kita dari awal. Itu yang harus kita jadikan komitmen. Kalau misalkan kita pas lagi males, oh iya, kalau aku males, aku nggak buat setoran, aku nggak buat hafalan, nanti akan semakin menunda lagi target aku buat selesai, gitu kan, buat selesai. Nah, ketika hafalan kita udah selesai, perjuangan kita tuh tidak selesai sampai di situ saja. Ada prosesnya lagi. Nah, ini yang tantangan besar dan berat bagi para penghafal Quran. Dia harus menjaganya. Jadi seorang penghafal Quran itu bukan hanya sekedar menghafal saja. Kalau sekedar hanya menghafal saja semua orang bisa. Tapi yang berat apa? Menjaganya. Dan seorang penghafal Quran itu pokoknya harus menjaganya sampai akhir hayat. Gitu. Menjaganya gimana? Ya harus mau murojaah. Ya, harus murojaah, mengulang-ulang terus hafalan yang sudah dihafalkan itu setiap hari. Sama tadi, ketika dalam proses menghafal kan ada target ya. Dalam murojaah juga harus ada target. Seharinya tuh mau ditarget berapa juz gitu. Dan ini tuh dalam menjaganya tuh ada 2 bagian. Jadi kalau misalkan ada seorang penghafal Al-Quran yang ketika udah selesai dia langsung mutkin atau sudah lancar, maka orang tersebut tinggal menjaganya aja. Harus tinggal memanage murojaah, yaitu mengatur waktu untuk mentarget setiap harinya tuh mau berapa juz gitu. Yang penting istiqomah. Misalkan sehari
3 juz. Nah, itu nggak apa-apa. Kan ada juga yang sehari 5 juz, bahkan ada juga yang 2 juz. Pokoknya yang penting kita istiqomah dengan target yang sudah kita buat aja. Gitu. Terus ada kasus lagi, seorang penghafal Al-Quran yang dia sudah memiliki hafalan, namun hafalan tersebut itu sebagian tuh sudah melekat, udah lancar, tapi sebagian lagi belum. Nah ini kasus yang banyak terjadi di lapangan dan sering yang mempertanyakan gimana cara dalam menjaganya. Maka orang tersebut harus membagi waktu antara murojaah, hafalan yang sudah melekat tadi, terus yang kedua itu waktu khusus. Ada waktu khusus untuk hafalan yang harus diperbaiki. Jadi misalkan orang tersebut hafalannya yang sudah melekat gitu, yang melekat itu artinya dia mampu membaca tanpa melihat mushaf. Berarti udah hafal ya, udah di luar kepala gitu. Nah, hafalan tersebut misalkan udah dipegang 5 juz atau 3 juz gitu. Ya udah, 5 juz itu ditarget setiap harinya. Itu sudah menjadi masuk dalam target murojaah. Misalkan seharinya memang mampunya 2 juz, ya sudah 2 juz itu dijalankan. Yang penting istiqomah. Kalau misalkan nanti udah jalan nih istiqomahnya, berarti kan murojaah itu sudah menjadi rutinitas atau sudah menjadi rutinitas dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang untuk hafalan yang belum lancar gimana nih? Nah yang tadi harus ada waktu khusus. Karena hafalan tersebut seperti hafalan baru yang harus dimulai dari awal lagi kan. Nah, jadi dia harus membutuhkan konsentrasi yang penuh. Makanya di sini seorang penghafal Quran itu harus mau murojaah, intinya harus mau murojaah. Kalau baru mulai menghafal ya berarti harus mau menghafal. Pokoknya jangan nyari waktu luang baru kita menghafal, tapi luangkan waktu untuk menghafal. Gitu. Dan di sini kita harus menjadikan Al-Quran itu menjadi prioritas. Karena seseorang kalau mempunyai prioritas dalam hidupnya, pasti dia akan semangat dalam menjalankan apa yang diprioritaskan. Nah, begitupun dalam menghafal Al-Quran. Kalau Al-Quran udah menjadi prioritas utamanya, maka dia akan ingat untuk selalu menghafalkannya. Nah, dari cerita tadi yang telah saya sampaikan, tadinya yang kita tidak mempunyai keinginan untuk inilah. Dulu tuh saya nggak ada keinginan untuk kuliah atau apa, itu nggak ada. Jadi ngalir aja, pokoknya ngalir aja. Tapi karena berkahnya Al-Quran, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Saya kadang kadang tuh kayak nggak menyangka gitu. Karena dulu awalnya saya pengennya tuh mondok, selesai sekolah. Saya dulu nggak langsung, saya di rumah itu 1 tahun karena kebetulan ibu tuh lagi sakit. Jadi saya harus di rumah dulu menjaga ibu gitu. Terus nggak ada keinginan buat kuliah. Karena kebetulan waktu itu 2016 saya juara di NTB, dan para juara itu diberikan apresiasi dari Bapak Gubernur. Nah, di situ Pak Gubernur itu sebenarnya menawarkan bagi para juara bisa masuk ke kampus mana aja. Di situ ditawarkan mau masuk ke Fakultas Kedokteran, monggo. Nanti melalui jalur Bapak Gubernur tadi. Ya. Pokoknya mau masuk di kampus mana aja gitu. Dan di situ waktu saya masuk di Unwahas,
kebetulan yang ketua LPTQ-nya itu kan Bapak Prof. Nur Ahmad. Ya, Bapak Nur Ahmad itu kebetulan juga rektor Unwahas. Jadi waktu itu nggak ada niatan buat masuk kuliah. Cuman pengen observasi doang, lihat dulu gitu ya. Kalau cocok ya masuk gitu. Tapi kalau enggak ya enggak pengen kuliah gitu. Udah diajak ajudannya ke kampus, lihat-lihat. Habis itu masuk ke rektorat. Tiba-tiba dikasih formulir pendaftaran. Loh, kok saya dikasih formulir pendaftaran? Kan saya nggak mau masuk kayak gitu. Tapi di situ entah kenapa abah sama ibu tuh malah gini. Ya udah diisi aja. Loh. Ya mungkin itu takdir ya. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu. Tadi yang membawa saya bisa sampai ke Semarang dan akhirnya saya bisa menyelesaikan sampai tahap S2 dan itu semua tuh berkah dari Al-Qur'an. Makanya teman-teman pasti semuanya kan punya mimpi ya. Pasti semuanya itu semua orang itu pasti punya mimpi. Tapi pengen nggak dalam meraih mimpi itu kita meraihnya bersama Al-Qur'an? Nah, pengen kan? Dimana hari-hari kita di situ kita selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah, berkah dari Al-Qur'an. Maka dari situ sebelum kita meraih impian-impian kita harus cinta dulu, kita harus dekat dulu dengan sesuatu yang akan menjadi jalur kita itu. Apa? Al-Qur'an. Makanya dan menghafal mencintai Al-Qur'an itu tidak bisa disebutkan oleh dengan kata-kata, tapi mencintai Al-Qur'an itu harus dengan selalu membersamai dan berinteraksi dengan Al-Qur'an yang senantiasa membaca, memahami dan merenungi dan mengimplementasikan kandungannya. Maka di situ kalau kita belum tumbuh rasa cinta, ya paksa terus. Dengan memaksanya gimana? Kita harus senantiasa membacanya. Membaca, pokoknya membaca. Akhirnya lama-lama tumbuhlah rasa cinta itu terhadap Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu pasti ujiannya tuh banyak karena setan tuh nggak suka. Kan pahalanya tuh banyak banget. Pahalanya membaca Al-Qur'an itu kan banyak banget. Makanya kenapa kita baru mulai nih, baru pegang aja, tiba-tiba udah hawanya tuh udah ngantuk. Nah itu ujiannya. Tapi kalau kita sudah terjun, kita sudah baca, kita udah dapat berapa halaman lah. Wah, barulah di situ muncul nikmatnya membaca Al-Qur'an. Ketika kita sudah merasakan nikmat itu, kita tuh nggak mau selesai-selesai. Bahkan kadang kita tuh sebenarnya lagi lapar gitu, udah eman gitu. Kayaknya sudah nikmat-nikmatnya dalam membaca. Makanya jadi harus menumbuhkan rasa cinta itu dulu. Kalau kita sudah cinta, maka apapun yang kita lakukan berarti kan kita melakukannya dengan hati. Kalau dengan hati berarti kita melakukannya dengan ikhlas gitu ya. Bukan karena keterpaksaan. Ya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, berkah dari Al-Qur'an. Dan dijadikan para penghafal Al-Qur'an yang selalu menjaga keistiqomahan, mendapatkan ridhonya Allah dan menjadikan ahlul Qur'an bersama dengan Al-Qur'an di dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat memotivasi sekali ya, bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan ya. Khatam Al-Quran dalam waktu 6 bulan itu sangat cepat menurut. Nah, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab, hanya terbatas untuk 3 penanya tercepat ya. Bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iza. Izin bertanya nih, ngapunten, kebetulan saya dari santri non tahfidz. Nah, pastinya bagi santri tahfidz itu menjadikan Al-Quran itu sebagai healing ketika suntuk ya. Niku leres napa mboten? Healing. Iya. Kalau ada masalah atau apa pastikan kembalinya ke Al-Quran. Secara kan santri tahfidz itu kan mempunyai hafalan Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kami sebagai santri non tahfidz meromantisasi hidup kami bersama Al-Quran? Terima kasih. Mohon izin nih, apakah ingin langsung dijawab ataukah dikumpulkan terlebih dahulu 3 pertanyaan? Oh, oke. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, tips dan trik istiqomah mengaji atau deres di tengah gempuran sebagai mahasiswa dan santri. Di mana kan pasti ada rasa malas. Nah, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk satu penanya lagi, dipersilakan maju. Minta tolong mic-nya dioper ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza dari santri tahfidz. Pertanyaannya bukan, jadi itu saya kan dulu SMP-nya itu kitab. Nah, habis itu pas eman itu saya tuh nggak tahu bahwa itu tuh pondokan tahfidz. Jadi pas saya udah masuk, saya udah jadi santri, saya tuh baru tahu bahwa pondok tersebut itu tahfidz. Jadi hal itu tuh mengharuskan saya buat menghafal Al-Quran, dan itu dengan cara kayak tiba-tiba gitu loh. Dan saya belum menata hati saya buat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menata hati kita untuk mantap menghafal Al-Quran dan tidak menyerah gitu dan tidak merasa terbebani. Terima kasih. Baiklah, ternyata dibuka satu lagi untuk penanya selanjutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudita Putri, izin bertanya, ngapunten ning kan panjenengan khatam Al-Qur'an di usia dini nggih. Niku bagaimana cara orang tua panjenengan menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an di usia tersebut? Baiklah, dikarenakan keterbatasan waktu, untuk sesi tanya jawab dicukupkan saja. Kemudian dipersilakan kepada Ning Hova untuk menjawab pertanyaan pertama itu mengenai bagaimana cara kita untuk meromantisasi hidup dengan Al-Quran. Ini pada kasusnya itu kami yang bukan non tahfidz gitu ya. Jika anak non tahfidz, jika mahasiswa yang tahfidz itu kalau ada masalah larinya pada Al-Quran. Nah, sedangkan kita yang non tahfidz ini kembalinya itu tidak pada Al-Quran. Nah, bagaimana saya sebagai non tahfidz itu bisa meromantiskan hidup saya, kalau ada masalah kembalinya kepada Al-Quran gitu. Caranya itu bagaimana, ngaten? Langsung saya jawab ya. Oke, seperti yang telah kita sering dengar bahwasanya
Al-Quran itu kan syafaatnya banyak banget ya. Terus faedahnya ataupun hikmahnya juga banyak banget, banyak banget. Dan salah satunya itu dia menjadi obat, nah, jadi obat atau penenang hati gitu. Nah kalau para penghafal Al-Quran tentunya kan pasti mereka setiap harinya ngaji ya, murojaah. Nah bagi kita yang non tahfidz, di situ kita harus gini, pengen nggak dalam aktivitas kita itu kita mendapatkan kemudahan? Pasti pengen ya, mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan dimana di situ dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita tuh mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah gitu. Nah berarti di situ kita harus tahu ini gimana caranya bisa dekat dengan Allah. Nah gitu. Caranya bisa dekat dengan Allah ya itu bisa melalui berbagai cara. Ya. Salah satunya melalui bacaan Al-Qur'an. Nah, di situ membaca Al-Qur'an kan bukan hanya untuk para penghafal Al-Qur'an, bukan. Tapi orang yang bukan non-tahfidz, kalau dia senantiasa membaca Al-Qur'an dan dia selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dia bisa disebut dengan ahlul Qur'an. Bahkan dia, apalagi dia selalu senantiasa membaca sampai akhir hayatnya, itu bisa dia dikategorikan ahlul Quran. Percuma saja dia penghafal Al-Quran, tapi dia nggak pernah mau membacanya, dia nggak pernah mau memurojaahnya. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya dia. Itu akan lebih baik dengan orang yang bukan non-tahfidz, tapi dia senantiasa membaca Al-Quran. Nah dari situ, tanpa kita ketahui, Al-Quran itu akan merubah hidup kita. Al-Quran akan merubah perilaku kita. Yang mungkin tadinya kita tuh ya yang misalnya belum baik gitu ya. Tapi dari situ karena kita senantiasa membaca Al-Quran, Allah itu kayak memberikan rahmatnya itu kepada hidup kita sehingga perilaku kita tanpa kita sadari kita itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ya seperti itu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Ya. Sudah. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Amalia, bagaimana tips dan trik deres Al-Quran di tengah menjadi mahasiswa? Seperti tadi yang telah saya sampaikan ya, kita itu harus pinter-pinter memanage waktu. Kan pastinya kita tahu, jadi seorang penghafal Al-Quran dia harus bisa mengatur waktunya kapan dari ia bangun tidur. Dari dia bangun tidur dia tuh harus sudah ada jadwalnya. Dia harus ngapain gitu. Misalkan kalau menurut saya ya, saran saya akan lebih baik ketika murojaah itu sebelum subuh ya, atau di malam hari ketika selesai sholat tahajud gitu. Dan setelah sholat subuh gitu bisa. Jadi sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita dalam sehari-hari ini, kita mulai dengan membaca Al-Quran dulu. Dengan membaca Al-Quran di situ kegiatan kita sehari akan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah melalui dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi kita harus memanage waktu ya. Dari sebelum misalkan ya, kita mentarget sehari, makanya tadi yang setelah saya sampaikan kita harus punya target, karena dari target itu kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan target itu tuh udah menjadi kayak tugas atau sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Misalkan kita mentarget murojaah atau menghafal sehari 3 juz ya, 3 juz. Itu bisa kita cicil dulu sebelum berangkat. Misalkan kita udah menyelesaikan 1 juz, berarti target kita tinggal berapa? 2 juz kan? Udah 2 juz. Nanti selesai kuliah atau apa, bisa kita membaca lagi untuk menyelesaikan hafalan tadi, murojaah tadi. Kalau misalkan ternyata dalam sehari kok kegiatan kita tuh banyak banget, kan setiap hari
nggak mungkin ya aktivitas kita tuh sama terus. Ya, ada kalanya itu kita tiba-tiba punya acara di luar, ya, ada organisasi apa, terus tiba-tiba jadwal kuliah tuh ganti, kan gitu ya. Nah di situ sebelum kita memulai kegiatan apapun, ya kita harus ini persiapan dulu atau mencicil dulu target murojaah yang sudah kita buat tadi. Misalnya 3 juz ya berarti bisa kita selesaikan 2 juz dulu. Oh nanti enteng kan tinggal 1 juz. Kalau misalkan ternyata nggak selesai ya kita ganti di malam hari. Di malam hari sebelum tidur kita bisa baca lagi tuh. Pokoknya yang penting target itu dalam sehari itu selesai. Jadi di sini tuh yang dipegang adalah targetnya, ya targetnya. Kalau misalkan ternyata teman-teman punya hafalan 10 juz, ya udah 10 juz itu setiap harinya ditarget, mau ditarget 2 juz enggak apa-apa. Sesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kadar kemampuan dan aktivitas. Karena setiap orang itu mempunyai kemampuan dan aktivitas yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan ternyata, nah untuk mewujudkan istiqomah ini, makanya tadi harus dimulai dari hal kecil dulu, dari sedikit dulu. Karena kalau kita mulai dari, kita kan tuh belum terbiasa murojaah, kita belum terbiasa tuh ya. Nah biar istiqomah ini bisa terwujud dan bisa berjalan, kita mulai dari hal yang ringan dulu. 1 juz nggak apa-apa. 1 juz tapi konsisten daripada pengennya langsung 3 juz, pengennya 5 juz biar cepat selesai, terus bisa ngulang lagi dari awal, tapi besoknya libur. Nah itu kan jadinya nggak konsisten, karena ada keberkahan sendiri nanti dari istiqomah itu. Makanya kenapa istiqomah itu berat. Dan istiqomah itu, amalan yang dilakukan secara istiqomah itu juga merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Makanya meskipun amalan tersebut itu sedikit, tetapi konsisten, itu akan lebih baik daripada banyak tetapi gak konsisten. Dan istiqomah bisa terwujud itu karena adanya keyakinan dan siap menanggung segala risiko. Anda harus siap. Misalkan gini, ketika sudah ada niat, aku pengen mentarget hafalan dalam sehari 2 juz. Berarti di situ kita harus siap menanggung segala risiko. Karena ketika istiqomah itu sudah mulai berjalan, rintangan atau ujian itu pasti ada. Pasti itu akan datang. Entah kita nanti itu akan disibukkan oleh banyaknya pekerjaan, banyaknya aktivitas. Nah di situ dengan banyaknya aktivitas kita akan capek. Ketika capek kita akan malas untuk memurojaah, malas untuk menghafal. Nah dari situ makanya kita harus siap dengan semua itu. Kalau misalkan di situ kita udah capek terus kita nggak mau menghafal, akhirnya bolong. Ya, kita harus mulai dari awal lagi istiqomahnya. Yang tadinya udah berjalan kita harus mulai dari awal lagi, gitu. Terus yang kedua, selalu menjalankan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Gitu. Kalau misalkan hafalan kita udah melekat gitu ya. Intinya tadi hafalan kita itu kita sudah mampu membaca tanpa melihat mushaf. Nah, di sini kita bisa memurojahnya tuh dalam keadaan apapun. Misalnya ketika kita mau berangkat kuliah sambil berjalan atau di jalan sambil naik sepeda atau ketika naik bis atau apa pokoknya gitu. Di situ kita bisa memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, untuk memurojaah. Ya. Intinya kita tuh harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Gimana target itu sehari bisa selesai. Intinya tuh yang di sini kita kejar tuh udah targetnya. Biar istiqomah itu bisa berjalan. Dan dalam keadaan apapun. Misalkan di kelas ya, misalnya di kelas terus sambil menunggu dosen datang atau sambil menunggu teman lain yang lain datang, di situ kita bisa memanfaatkan untuk baca. Tapi yang penting membacanya jangan keras-keras ya. Nanti di kelas atau di jalan membaca Al-Qur'an sambil baca sambil memegang mushaf terus dengan bacaan yang keras, nanti dikira apa gitu. Bisa dibilang, tuh anak sombong sekali. Pokoknya intinya cukup kita
aja dan Allah yang tahu. Gitu. Kalau misalkan lagi males, nggak apa-apa sambil rebahan nggak apa-apa. Tapi jangan keterusan ya, maksudnya setiap hari murojaahnya sambil rebahan itu enggak. Kan ada kalanya kita itu mengalami rasa capek. Ada kalanya tuh malas tiba-tiba tuh muncul. Itu yang namanya iman. Iman itu kan naik, kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun ya. Jadi kalau misalkan kita capek, tapi target kita ternyata belum selesai, nggak apa-apa kita sambil rebahan, tapi kita sambil murojaah gitu. Dan apa ya, pokoknya otak itu jangan dipaksa. Kalau memang lagi panas, jangan dipaksa untuk menghafal atau dipaksa untuk memurojaah. Kasihan. Jadi harus ada istirahatnya. Seperti HP itu kan kalau misalkan digunakan terus, dia panas kan. Kalau udah panas tapi masih dipaksa untuk bekerja, bisa meledak. Nah jadi gitu. Jadi harus istirahat, buat istirahat tidur dulu gitu. Jangan istirahatnya rebahan tapi sambil sambil melihat HP terus TikTok, Instagram gitu, jangan ya. Pokoknya ya ketika istirahat ya benar-benar istirahat, tidur gitu. Ya. Sehingga nanti pas sudah bangun kita udah fresh lagi. Gitu. Udah mungkin itu sih. Sudah menjawab Amal? Untuk selanjutnya penanya ketiga ini kasusnya anaknya mahasiswa tersebut itu tidak tahu bahwa pondok SMA yang dimasuki itu ternyata pondok tahfidz, jadi mengharuskan untuk menghafal Al-Quran. Tapi posisinya kan tidak tahu, sehingga si anak itu terkejut gitu loh, terkejut dan merasa terbebani gitu. Nah itu solusinya bagaimana agar tidak merasa terbebani dan bisa menghafal Al-Quran itu diniatkan karena Allah dan bisa terus gitu lanjut. Gitu. Itu bagaimana? Apa rasa terbebani itu masih ada sampai sekarang? Tadi mbaknya mana? Masih ada ya? Gini ya, sebenarnya kalau menurut saya Anda adalah termasuk orang yang beruntung. Iya, Anda adalah yang beruntung karena nggak semua orang itu bisa terpilih menjadi para penghafal Al-Quran. Di mana di situ Anda nggak punya niatan, tapi ternyata Allah memasukkan Anda ke suatu lembaga, di situ tiba-tiba Anda harus menghafal Al-Quran. Berarti kita kembalikan aja semua sama Allah. Itu kan bisa dikatakan takdir ya. Tadi tuh nggak ada yang tahu. Mungkin bagi kita itu kayaknya tuh aku nggak cocok jadi penghafal Quran gitu. Dan kayaknya aku susah gitu. Ya sudah, karena kita sudah ada di lingkupan itu, mau nggak mau kita harus menjalankan secara ikhlas, menerima karena itu sudah ketentuan dari Allah. Kan banyak orang yang pengen menghafal Al-Quran, ya kan? Tapi ternyata Anda tanpa ketahui tiba-tiba bisa menghafal. Nah, berarti di situ harus ditata. Pokoknya intinya kembalikan aja semua sama Allah. Kalau kita sudah kembalikan sama Allah, insya Allah hati kita itu tenang dan ikhlas. Dan kita harus banyak-banyak melihat para penghafal Al-Quran yang lain. Tentunya dengan kita selalu bersama Al-Quran, kita tuh akan mendapatkan keberkahan sendiri. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Gitu. Pokoknya intinya ya Anda harus banyak-banyak bersyukur. Terkadang aja baru ada niatan pengen tapi belum terwujud, itu sudah mendapatkan pahala loh. Karena sudah ada kerentek tiba-tiba. Karena menjadi para penghafal itu adalah pilihan. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Nah, cara bersyukur kita ya udah dijalani dengan hati yang ikhlas. Kalau misalkan masih berat ya tetap paksa terus gitu. Sampai tumbuh rasa cinta itu. Karena dari keterpaksaan akan menjadi kebiasaan gitu. Nanti akan mendapatkan berkahnya sendiri. Pokoknya.
Baiklah, apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Yudita, bagaimana cara orang tua Ning Khofa dalam menanamkan rasa cinta Al-Quran kepada anak-anaknya? Terima kasih Ning. Lingkungan. Menurut saya lingkungan itu adalah pertama, dimana kalau lingkungan itu kita lingkungannya selalu membaca Al-Quran, yang tadinya anak kecil ya gitu, dia yang dimana kesehariannya tuh selalu melihat orang tuanya selalu membaca Al-Quran, pasti di situ dia akan ikut. Nah, makanya kenapa madrasah pertama itu adalah seorang ibu ya. Dari situ berarti harus memberikan apa ya, contoh di dalam keluarga itu, misalkan ya dengan kesehariannya selalu membaca Al-Quran gitu. Dulu pada awalnya itu kan baru saya dengan kakak ya, seperti yang telah tadi saya ceritakan, kesehariannya itu abah ibu kan ya membaca Al-Quran, dia tentunya ada aktivitas lain, tapi yang menjadi prioritas abah ibu tuh selalu emang Al-Quran. Bahkan saya kuliah pun itu juga yang menjadi pesan dari abah ibu itu adalah pokoknya Al-Qurannya harus dijaga. Abah ibu tuh nggak butuh anaknya ini prestasi yang apa ini, pokoknya tetap Al-Quran kayak gitu. Makanya setiap hari apapun ya selalu bersanding dengan Al-Quran. Alhamdulillah saya sama kakak sama Mbak Fia itu selesai menghafal. Terus kan ada adik-adik, di mana akhirnya adik-adik di sini kan juga melihat kan kakaknya, di mana di keseharian kita juga selalu menghafal Al-Quran, selalu memurojaah, apalagi ada anak-anak pondok yang lain. Pokoknya aktivitasnya di mana di situ tuh lingkupannya, kalau lingkupannya selalu membaca Al-Quran, maka anak-anak akan termotivasi. Dengan sendirinya akan termotivasi untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Dan adik-adik saya mungkin saat ini jika mereka belum tahu, pokoknya mereka itu disuruh menghafal, ya udah menghafal aja. Yang penting tuh apa yang diperintahkan orang tua, ya udah dijalankan. Tapi mereka tuh nggak tahu apa sih menghafal gitu. Pokoknya intinya lingkungan tadi. Ya. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya akan penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah diberikan, yakni terdapat beberapa faktor pendukung untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat, niatkan karena Allah, kemudian memiliki bacaan yang baik, kemudian Al-Quran jadikan prioritas dan murojaah sebagai rutinitas. Kemudian ada istiqomah. Istiqomah itu akan hadir ketika kita memiliki niat dan siap menerima segala konsekuensi yang akan datang. Kemudian faktor yang paling mendukung adalah lingkungan. Dengan lingkungan yang sportif untuk menghafal Al-Quran, insya Allah kita tanpa bersusah payah gitu ya, kalau dalam lingkungan yang baik, kita akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Baiklah, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah Neng Ova berikan kepada kami, yang sangat memotivasi kami, terlebih kami yang mungkin di sini ada yang non tahfidz, ya, doakan semoga memiliki keinginan yang sama untuk menjadi seorang tahfidz, hafidhah, dan
Kami selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami memasuki sesi foto bersama. Kepada yang bertugas kami persilahkan.